Az-zahir tanziluhul ladzi yajibul iman. Ada kalimat-kalimat ayat-ayat Quran yang menyerukan supaya iman, takwa, ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Supaya apa ini? Supaya takwanya meningkat. Secara zahir itu, wa batinuhu, secara batin yang tersirat dari ayat itu menunjukkan bahwa harus dibuktikan apanya, imannya, takwanya. Caranya beramal tentang takwa. Wahai manusia, para bapak ibu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Caranya meningkatkan amal, maksudnya. Gak cuma nasi, itu zahirnya. Artinya, iya sih, saya harus meningkatkan takwa. Caranya. Nah, di balik ayat yang tadi ada maksud supaya kita meningkatkan amal. Amalnya gimana? Maka ayat itu juga mengandung makna wujubul amal bih. Sebagian mengatakan zahirnya Quran adalah kewajiban untuk membacanya, sebagaimana Allah juga berfirman, bacalah Al-Quran dengan tartil. Coba teliti. Maksud teliti itu apanya? Tulisannya aja? Enggak. Makhrajnya. Coba udah bener apa belum? Kayaknya udah bener, Pak. Ukuran bener dan belum apa? Nah, dulu belajar talaki. Kan saya sering bilang kalau Quran harus talaki ketemu gurunya. Coba Pak dengerin, saya mau baca nih. A'udzubillahi minas syaitan. Kalau minasy-nya besar ya. Tuh dibenerin. Minas syaiton. To ya, bukan syaiton gitu, bukan. Syaitonir rajim. Haknya. Nah, baru setelah guru yang kita dengerin tadi, yang kita diperdengarkan tadi, benar, ya udah, berarti betul. Nah, jadi ukurannya itu baca saja secara zahir. Di balik yang dibaca tadi, apa isinya adalah wabatinuhu at-tadbir. Secara batinnya mengandung makna at-tadbir, mengangan-angan. Apa artinya? Mengangan-angan, menelaah, merenungkan. Yang kita baca apa? Coba direnungkan. Pak, saya nggak bisa merenung, atau udah ngerti juga enggak. Nah, ketika mendengarkan ngaji ini, kan merenung, mikir, oh, sampai ke pulang tuh dipikirin lagi. Oh, tuh merenungkan, tadbir. At-tadbir wa apa lagi? Satu lagi, wa tafakkur fi. Pikirkan tentang apa yang tadi sudah kita baca. Emang sejahat apa sih Abu Lahab sampai sama Allah diancam? Bukan Abu Lahabnya aja, istrinya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat, celakalah Abu Lahab, celakalah tangannya Abu Lahab, yang waktu itu kejadiannya nuding-nuding Nabi Muhammad sambil tunjuk, makanya sampai sekarang yang nunjuk, yang tunjuk loh, jangan. Itu maksudnya kayak ngajak berantem. Dulu Abu Lahab itu, Muhammad kamu ini, ditunjuk-tunjuk Rasulullah nih. Allah marah. Kata Allah, katakan kepada dia, tabbat siada Abi Lahab. Cilaka itu tangan Abu Lahab yang nunjuk-nunjuk. Ma'agna anhu maluhu wa makasab, apapun yang dia lakukan, tipu daya, rekayasa, apapun yang dia kerahkan sekuat tenaga dia dan pasukannya, tidak akan berarti apa-apa buat Nabi Muhammad. Tidak akan bisa menghambat dakwahnya Rasul. Buktinya benar nggak? Benar. Sampai Islam sekarang. Kalau Abu Lahab dulu menang, Abu Jahal menang, nggak akan sampai sini. Kalah kan? Ya, Islam akhirnya nyebar di Makkah, Madinah, di seluruh dunia sampai sekarang ke Bekasi. Itu Abu Lahab. Kenapa yang diancam Abu Lahab? Enggak, cuma Abu Lahab enggak, istrinya juga. Ma'agna anhu maluhu wa makasab, saya selanaro zatalahab. Nanti Abu Lahab ini akan dilemparkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Apa dia sendirian Abu Lahab? Enggak, karena istrinya juga jahat. Apa jahatnya? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya itu hammalatal hatab, pembawa, pensuplai kayu bakar. Abu Lahab nyalain apinya, istrinya yang ngasur-ngasur, bahasa Sunda, ngasur-masukin kayunya. Jadi mati enggak itu apinya? Makin gede makin begede. Artinya apa? Abu Jahalnya mendustakan Rasul, melawan Rasul, istrinya tukang hasud, memprovokasi orang lain. Awas tuh kalau ada Muhammad, nggak usah dengar. Dia apa?
istrinya. Jadi Abu Lahab sama istrinya sama-sama dapat adab, dapat siksa. Ini contoh pelajaran. Jadi jangan kayak gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau ada imam baca Quran, kok maghrib ayatnya ini, isya surat ini, subuh surat ini surat ini. Itu kalau kitanya merenungkan sholatnya tadi, walaupun tidak satu persatu paham ayat terjemah artinya. Ini kan dari saya cerita begini, ada yang nyantol memangnya. Bang Ferry imam bacanya surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai terakhir min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudrin nas minal jinnati wan nas. Nah, kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan itu. Ketika baca itu, saya baca surat apa direnungkan, walaupun tidak ngerti semua, tapi intinya tahu cerita apa sih surat itu, cerita tentang ini. Jadi kalau satu-satu surat dari berapa surat semuanya? Suratnya berapa? 313 surat ya. Surat Al-Fatihah tentang apa, Al-Baqarah tentang apa. Habis Al-Baqarah apa suratnya? Habis surat Al-Baqarah surat apa Bang Olik? Ali Imran apa An-Nisa apa Al-Maidah? Jangan gini loh, pokoknya ada di surat Al-Maidah. Emang Quran Al-Maidah aja, Al-Maidah karena viral dulu kan. Jadi tahunya Al-Maidah suratnya tuh. Al-Maidah itu juga katanya. Nah, jadi tiap surat tahu. Nah, iya udah intinya secara dohir kita baca atau mendengarkan. Kalau belum bisa baca, lalu kemudian beramal. Di balik tadi membaca Quran ada tadbir, merenungkan dan memikirkan, tafakur. Tafakur itu ya kalau saya sering bahasakan, kalau tafakur bil akli, dengan akal otak. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, Allah yang telah menjadikan langit-langit itu bertingkat-tingkat. Sama ahli astronomi luar angkasa diteliti, bener enggak ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu ilmiah kan. Nanti yang mempelajari tentang bumi disebut ilmunya apa namanya? Geografi. Yang mempelajari tentang bahan-bahan kimia, tentang benda-benda itu apa namanya? Fisika. Minggu ada 7, hari ada 24 jam, 1 tahun sekian hari, itu ilmu apa? Astronomi. Itu ya, dipikirkan dengan akalnya sampai ada profesor, ada insinyur di bidang ini, mengatur kecepatan angin, udara, tekanan, ban, pasnya berapa ban motor ini tekanannya. Itu apa bukan? Emang ada dalilnya apa? Ya di Quran semua ada. Tekanannya berapa, ban depan, ban belakang. Ya cuman gak rinci begitu, tapi tersirat. Bisanya semua tercapai, ketemu dengan keilmuan itu kan sumbernya dari Quran. Sehingga ada rumus keseimbangan. Ketika Allah tanya siapa yang menahan beban ketika bahtera itu di lautan. Lalu ada rumusnya nanti. Bobotnya berapa sehingga bisa mengambang di air, di atas permukaan air. Lalu apa yang bisa menjadi keseimbangan? Dibuatlah rumus-rumus dalam fisika, dalam matematika, jadilah ilmu. Itu dipikirkan maksudnya. Nah, saya nggak sampai dipikir, sudah renungkan saja. Tentang apa? Diceritakan dalam Quran. Apa itu? Di bawahnya mengalir sungai-sungai, tentang jannah surga. Atau orang yang di neraka, la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka yang masuk neraka itu tidak akan merasakan kenyang, tidak merasakan dingin, tapi panas terus, panas nggak pernah berhenti. Tidak ada minum, haus tapi nggak ada minum. Illa hamima wa ghassaqo, kecuali besi yang dipanaskan. Minumnya itu direnungkan, dan nggak bisa dipikirin mau dibuktiin gimana. Coba mau kemana? Coba diklik di GPS neraka, klik rutenya kemana. Punten bering-beringkan neraka yang gitu aja. Mas punten paling mana neraka tesnya gitu. Mau apa, mau lihat? Nggak ada kan? Itu yang itu nggak bisa dipikirkan dengan akal, tapi dengan iman, dengan hati. Artinya Pak, direnungkan saja. Bayangkan kalau kita kena api sedikit saja panas, kokolojotan, udah kesel banget. Itu kalau kena api dimasukkan ke bara lalu menyala, habis teriak-teriak, jadi lagi, begitu lagi teriak, nggak habis-habis. Lalu haus, adanya cuma tadi nanah yang dipanaskan, besi yang dipanaskan. Namanya orang haus, apa aja diminum biasanya gitu. Saking kehausan, akhirnya diminum, bukannya kenyang minum, habis hausnya malah hancur lagi. Nanti jadi lagi utuh, haus lagi, diminumkan lagi, ya nggak kelar-kelar tuh, direnungkan.
Setelah direnungkan, ada nggak rasa takut? Ada. Kalau sudah takut gimana? Tolong perbaiki amalnya. Balik deh karena ngamalkan mah. Jadi jangan takut dengan nerakanya, jangan kepengen surganya. Intinya mah sok aja perbanyak amal soleh gitu. Amal perbuatan, amal solehnya diperbanyak. Sebagaimana Allah turunkan. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana Allah juga berfirman. Al-Quran nama lainnya adalah Alkitab. Anzalnahu yang telah menurunkan kami ing kitab. Ilaika kepadamu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Mubarakun yang penuh berkah. Dia baru supaya pada menjadi pelajaran. Ayat-ayat dalam Al-Quran waliyatadzakkar. Supaya dijadikan ilmu pengetahuan. Ulul albab. Siapa? Orang-orang yang punya akal sehat. Orang yang biasa mikir mah langsung diteliti tuh. Ketika ada cerita tentang apa di Quran diteliti. Sehingga banyak orang yang ilmuwan barat masuk Islam bukan karena dengar azan, bukan karena dengar ngaji Quran, bukan karena enggak ada mereka. Ada juga karena apa? Yang ilmuwan dia meneliti satu ilmunya, keilmuannya, pengetahuannya, lalu menemukan keanehan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di situ dia berpikir, merenungkan, oh berarti ada sesuatu yang berkuasa atas ini. Berimanlah seiring dengan Allah memberikan hidayah. Allah bisa memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu sesuai dengan Quran tadi. Maka silakan mau yang mana, bisanya yang mana, saya ada di mana. Wakila dikatakan lagi kauluhu dawe para ulama tadi, dawe Allah yang tadi, likulli harfin haddun ay fit tilawah. Setiap huruf dalam bacaan Quran itu la yujawizul mushaf. La yujawizu orang ngeliwati al-mushaful ladzi al-imam wa fi tafsir dalam ilmu tafsir la yujawizu al-masmu' al-manqul wa farqu baina tafsir wa ta'wil. Ini lebih jelas teknis nanti. Bagaimana tafsir, bagaimana ta'wil. Apa sih ilmu tafsir, apa sih ilmu ta'wil dalam Quran sehingga untuk bisa memahami Quran sepenuhnya itu perlu alat namanya ilmu. Ilmu apa saja yang perlu dipelajari? Di antaranya adalah yang pertama ilmu qiraah, tentu saya harus bisa baca dulu. Setelah bisa bacanya nanti mulai nyusun kalimat. Ini kalimat apa nanti ilmu nahwu. Bangunan kalimatnya perubahannya ilmu sorof. Nanti yang dimaksud kalimat ini perumpamaan atau ini sindiran apa? Ada ilmu-ilmu bahasa lain, ayat mantik, ayat balaghah. Atau ilmu nam, apalagi nanti di dalamnya ada pemahaman. Ada lagi asbabun nuzul sejarah. Kapan ayat ini turun kepada siapa? Masih banyak. Lalu ada ilmu tafsir dan ilmu takwil. Bagaimana mentakwil? Gitu ya. Jadi banyak banget yang harus kita pelajari. Yang kemarin juga udah pada lupa lagi emangnya. Nah sekarang ada yang baru-baru lagi. Yang penting diulang aja terus. Diingetin terus. Nah jadi itu macam-macam daripada pendapat para ulama tentang makna bahwa Al-Quran itu terdiri daripada surat-surat. Yang surat-surat itu terdiri daripada ayat-ayat. Yang ayat itu di dalamnya ada kalimat-kalimat. Yang kalimat itu tersusun dari lafaz. Yang lafaz tersusun dari huruf. Setiap huruf ini punya makna yang dohir dan yang batin. Yang dohir tadi sudah saya jelaskan. Silahkan yang mana posisi saya ada di mana. Yang batin gimana. Nah kalau ikut ngaji kayaknya kita kena semua. Karena sedikit-sedikit kan. Bacanya iya. Tadi sudah baca Fatihah. Terus kemudian merenungkannya saya ceritakan. Jadi yang nggak pernah tadi kepikiran. Oh iya benar. Lalu kemudian ada nggak rasa takut? Ada. Terus ada nggak semangat meningkatkan amal? Ada. Berarti udah ngaji aja. Gampangnya Mang. Jadi alasannya kenapa? Supaya begini-begini. Udah nggak usah. Alasannya karena ada kupingnya. Dan bisa dengar. Nah itu aja. Untuk malam ini Mang. Lama ya? Wallahu a'lam al-fatihah.